Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Tiara Primadani Putri. Apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dan setelah itu kalian menyiapkan buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 8, bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Dan subbabnya yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nomor 2 yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Nah, kemudian kita akan mempelajari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kita akan membahas landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan sosiologis artinya peraturan perundang-undangan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian landasan yuridis yaitu peraturan dibuat untuk menyempurnakan hukum yang ada, memenuhi kekosongan hukum yang ada atau mengatasi permasalahan hukum. Di sini ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian ada dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kemudian ada kejelasan rumusan, dan terakhir ada keterbukaan. Kemudian di sini ada materi muatan yang harus menganut asas-asas, yaitu ada asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan,
asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, kemudian ada asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan terakhir yaitu ada asas lain yang sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.